like, comment, and script tab, script tab. Halo car radio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor, teman-teman. Kita baru menyelesaikan instalasi di Toyota Genic ya, Innova Genic. Ini konsepnya two way teman-teman, tapi agak high end nih barang-barangnya nih. Kebetulan ownernya ini nyimpen barang-barang bagus nih ya. Sebutlah ada two way dari Nanotech System ya. Ini kayaknya seri paling tingginya deh. Ya, seri paling tingginya Nanotech System. Two way aja teman-teman. Terus ada ampli tabung tube ya, full tube nih. Dari Muse ya, Muse Power Tube Amplifier 4 channel ya. Terus ada satu buah power monoblock True Technology ya. Terus satu lagi subwoofer merek Rainbow ya. Jadi ini adalah barang-barang lama yang cukup berharga lah ya. Kalau mau diinstal nih kayaknya memang harus agak serius gitu. Jadi nggak bisa ibaratnya asal-asal install, asal-asal tuning, sayang banget gitu barangnya. Nah, ownernya ini belum punya DSP teman-teman. Jadi setelah ngebahas project ini, kita lagi milih-milih DSP ya. Kebetulan kita juga lagi mau nyoba nih yang lagi hype sekarang, DSP Goldhorn ya. Ini yang gadang-gadang sebagai kuda hitam di market DSP Indonesia ya. Jadi DSP Goldhorn ini cukup mendobrak ya. Jadi brand dari China ini memang bener-bener serius nih mau ngambil share market DSP car audio di Indonesia gitu ya. Jadi Goldhorn tipe kali ini yang kita pakai adalah A5 Pro. A5 Pro ini cukup unik teman-teman. Dia sudah built-in dengan high-res player. Terus dia bisa terima koneksi Bluetooth tentu aja ya teman-teman. Terus dia punya built-in 8 channel amplifier ditambah dengan 8 channel pre-out channel ya. Jadi total DSP-nya ini punya 16 channel dan harganya menurut gua sih ekonomis banget ya, nggak nyampe 20 juta ya, bisa dapat segudang fitur ini. Menurut gua sih ini DSP nggak main-main teman-teman. Jadi bener-bener satu hal yang worth it untuk dicoba ya gitu ya. Dan high-res player ini controllingnya itu enak banget. Dia bisa via apps ya, seperti Sony Hi-Res ya. Dia bisa pakai aplikasi untuk browsing lagunya. Tapi jika kamu pakai mobil bawa sendiri tentu repot ya kalau buka-buka apps. Nah, kita bisa tambahin controller ya. Controller di sini juga untuk browse lagunya itu enak banget. Untuk milih lagu, pilih lagu segala macam itu responnya responsif banget ya. Dan yang lucunya teman-teman dikasih satu buah remote yang bisa dicantelin ke setir. Jadi problemnya adalah saat kita nggak memakai head unit standar, kita memakai suara yang direct dari prosesor. Yang paling problem kan adalah masalah controllingnya ya, kontrol volumenya terutama yang masalah, ganti lagu segala macam. Nah, ternyata si Goldhorn ini menyadari ya masalah itu ya. Jadi dibikinlah satu fitur yaitu remote tambahan yang bisa diikat ke setir ya. Koneksinya pun memakai wireless gitu ya. Ini sebenarnya sangat-sangat praktis dan sangat-sangat membantu ya. Respon banget ininya untuk volumenya. Next track juga bisa kalau kita lagi pakai macam-macam, pakai Bluetooth juga bisa kita next track segala macam. Jadi menurut gua ini terobosan banget sih DSP ini. Selain itu kita baca dia punya DAC chipnya juga oke banget ya. Nggak kaleng-kaleng lah ya komponen di dalamnya. Jadi ya kita coba aja langsung di mobil ini. Hasilnya ya cukup memuaskan ya. Tapi yang gue mau highlight dari instalasi mobil ini adalah terutama kabel-kabel yang kita pakai ya. Sebenarnya ada request juga dari ownernya. Jadi ownernya ini mengkehendaki kabel yang dipakai ini agak high end teman-teman ya. Kalau bisa konduktornya ada mengandung silver ya. Teman-teman, konduktor silver itu adalah untuk menghantarkan sinyal audio itu yang dianggap paling high end ya. Dianggap paling high end di dunia perkabelan audio, baik itu home audio maupun car audio ya. Cuman ini ada entah mitos atau apa kita bilangnya ya, ada pendapat lah ya. Ada pendapat yang mengatakan kalau kabel kamu pakai yang silver itu bright banget suaranya, tajam banget gitu ya. Nah, pengaplikasiannya di mobil itu akan mematahkan pendapat itu karena di mobil itu kita tuning by akustik. Tuning by akustik kita bisa mengetahui pantulan suara segala macam bisa kita eliminir sehingga keluar suara di Twitternya itu akan lebih natural gitu. Jadi gue udah beberapa kali pegang kabel yang mengandung silver ya, yang konduktornya baik itu silvernya hanya coating maupun silvernya udah pure full semua silver, tapi gue tidak menemukan masalah
bahwa oh pakai kabel silver itu suara jadi harsh gitu. Tidak terjadi teman-teman, karena ya sekali lagi karena kita tuning tuh by akustik gitu ya. Jadi aman, nggak ada masalah. Silahkan pakai kabel yang silver selama kamu masih punya budget gitu ya. Oke, jadi gue cerita dulu. Mobil ini memakai kabel strum in-house kita sendiri ya teman-teman. Kita pesen custom sendiri ke pabrik langsung ya. Jadi desain kabelnya ini sangat bagus teman-teman. Di dalamnya ada core konduktor yang dilapis dengan silver plated ya. Jadi kabel strumnya pun mengandung silver gitu. Terus lanjut lagi ke kabel speaker. Kabel speakernya juga menggunakan kabel OFC yang di silver plated juga. Nah, kabel speaker yang kita gunakan tipenya dari Orient Audio, namanya simetris parsial teman-teman. Ini yang sudah versi MK2 ya. MK2 ini sudah diimprove sama Orient Audio sehingga konduktornya lebih padat, isinya kabelnya lebih gede, dan desainnya juga diimprove ya. Jadi teman-teman kalau bicara mengenai kualitas kabel ya, sebenarnya dengan materi yang sama, tapi pengaplikasian desainnya itu bisa macam-macam. Seperti contoh, ada kabel yang dalamnya diisi core ya, hampa ya, udara gitu. Sehingga saya nggak tahu persis lah pengaruhnya ke suara bagaimana, tapi ke semua desain itu akan menyebabkan improvisasi di hasil suara ya. Jadi untuk kabel teman-teman benar-benar harus nyoba gitu ya. Nggak bisa dibilang oh kabel yang mahal tentu pasti lebih bagus. Tidak ada jaminan teman-teman. Oke. Nah, selama ini kita happy dengan pakai kabelnya Orient Audio karena kabelnya diproduksi berdasarkan hasil riset gitu. Jadi kita ngekor aja gitu ya, biar yang ahlinya mengerjakan riset kabelnya, kita ngekor aja. Nanti kita kasih feedback pengalaman di mobil seperti apa. Jadi pasti worth it teman-teman ya. Nah, kabel RCA-nya menggunakan dari Orient Audio juga. Ini seri yang cukup high end juga, nomor 2 tertinggi ya. Orient Audio Nocturne Carbon Rectangular. Jadi RCA-nya paten banget teman-teman ya. Isi tembaganya itu adalah OCC ya, OCC 7N. Jadi kualitasnya udah tembaga yang paling tinggi gitu. Nah teman-teman, bagaimana hasil suaranya di mobil ini? Setelah gue tuning sistemnya, kita bisa ngerasain ya, power Muse full tip ini memang dinamiknya luar biasa ya. Performance si speaker Nanotech system ini juga oke banget ya. Kok gue ngerasa speakernya kayak ada hawa-hawa Jermannya ya. Entah perasaan atau apa gitu ya. Tapi ya itulah, gue cuma nyampaikan apa yang gue rasakan ya gitu ya. Tapi ya memang kerasa banget fidelity speaker ini ada di level yang cukup tinggi ya. Jadi two way aja, vokalnya tuh bisa kental, tebal di atas gitu ya. Pengaruh juga mungkin dari amplifiernya ya. Amplifiernya memang kerasa banget hawa warmnya itu ya. Untuk bass nggak ada masalah, cukup bisa ngeblend banget ya dengan si speaker depannya. Speaker tengah sebagai speaker pendukung, dan kita ada pasang juga speaker surround ya buat yang mengisi row kedua ya, karena ini mobil keluarga. Jadi mesti ke semua tempat duduk ini bisa nyaman untuk dengar audionya. Nah, kemampuan si prosesor ini bagaimana? Secara tuningan, fitur dari software settingannya, tentu saja Goldhorn ini udah oke banget ya. Kepresisiannya dengan kelengkapan band equalizernya sama fasilitas input outputnya, gue rasa cukup oke. DSP ini udah deket-deket sama Helix ya gitu. Untuk in-outnya tersedia juga fasilitas input equalizer segala macam. Jadi cukup lengkap sih gitu. Meskipun dari segi suara ya, dari segi suara mungkin karena ini bukan seri yang terlalu high end-nya ya, jadi ya mungkin kita harus coba compare lagi dengan seri yang lebih high end-nya ya. Seri yang lebih high end ada lagi yang di atas ini ya. Cuman dalam kesempatan ini kita sebatas coba yang tipe ini ya, karena kecocokan jumlah channelnya udah pas banget dengan sistem ini ya. Jadi kalau mau dibilang heboh sekali, saya juga tidak bisa terlalu muluk-muluk ya memujinya ya. Tapi kalau mau dibilang jelek ya enggak juga gitu. Jadi netral aja gitu. Bisa dipakai, bisa juga untuk mengimbangin sistem yang ada ini gitu. Tapi kalau teman-teman mau spend lebih ya silakan mencoba yang DAC chipnya lebih high end lagi gitu kan. Semua itu kan menentukan ya. Nah, kalau kamu tanya dengan budget segini, kamu compare dengan prosesor lain yang ada di aftermarket, ada nggak yang bisa menyamakan fiturnya ini gitu ya. Balik lagi, semua balik lagi ke budget gitu ya. Tapi untuk budget segini DSP ya, dengan budget sekelas Goldhorn A5 Pro ini, menurut gua ini sudah the best di kelasnya ya gitu. Nah,
Teman-teman yang penasaran sama hasil suaranya, apa yang gua ocekan dari tadi ya, silakan bisa skip to the next video ya. Yang akan kita tampilkan adalah hasil rekaman suaranya di mobil ini langsung ya. Kita rekam dengan live ya. Setelah mobil ini udah di-tuning, kita rekam, kita posting di video berikutnya. Oke, teman-teman, thank you for watching. Gua mohon pamit, kita ketemu lagi di review berikutnya. See you, dah.